dan yang lainnya. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik, segala puji syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berbagai nikmatnya, di antaranya nikmat iman, nikmat Islam, sehat walafiat, dan atas kehendak Allah pula lah malam ini kita bisa berjumpa kembali dalam kajian pekanan hari Rabu malam. Dan hari ini masuk ke pertemuan ke-31 untuk memahami bahasa Quran ya Ustadz ya. Salawat beserta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabat, dan semoga syafaat beliau sampai kepada kita semua di hari akhir nanti. Baik, hari ini Ustadz akan membahas tentang surat Al-A'raf ayat 16 dan 17. Tentunya terima kasih Ustadz ya atas keistiqomahannya mendampingi kita semua, dan tentunya juga teman-teman yang sudah hadir, terima kasih. Semoga kita sama-sama bisa istiqomah dalam mempelajari ayat-ayat Allah ini. Baik Ustadz, kami persilakan menyampaikan materinya. Silakan. Terima kasih Mas Arya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam semoga Allah curahkan kepada suri tauladan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat dan pengikutnya akhir zaman. Mudah-mudahan Allah senantiasa melindungi kita dari keburukan-keburukan yang nampak ataupun yang tidak nampak. Mudah-mudahan Allah mengampuni kesalahan dan kekeliruan kita. Dan mudah-mudahan Allah melimpahkan berkah hidup kita dan umur panjang sehat untuk ibadah. Rahimakumullah, kita melanjutkan memahami ayat Al-Quran ya, yang malam ini kita ingin mengkaji memahami surat Al-A'raf ayat 16 dan 17. Jadi ayat 16-17 ini bagaimana sumpahnya iblis. Jadi bagaimana sumpahnya iblis setelah kemudian oleh Allah divonis ya, divonis karena menyesatkan Adam dan Hawa, memanipulasi, menipu Adam dan Hawa, dan kemudian Adam dan Hawa ini akhirnya tertipu, yang kemudian akhirnya diberikan sanksi, diturunkan semuanya ke dunia, dan khusus untuk iblis ini kemudian Allah melaknat, ya, melaknatnya ya, sampai menjadi penghuni neraka selama-lamanya. Dan ketika Allah memponis itu, kemudian iblis ini minta dispensasi gitu. Jadi minta kepada Allah agar umurnya dipanjangkan sampai hari kebangkitan. Jadi iblis ini tidak dimatikan oleh Allah kecuali nanti paling terakhir. Jadi di antara makhluk yang bernyawa, makhluk yang memiliki nyawa, yang terakhir ya dimatikan adalah iblis. Jadi ila yaumi yub'atsun gitu. Dan kemudian Allah mengatakan ketika dia minta dispensasi untuk dipanjangkan umurnya ya, seumur dunia gitu ya, seumur dunia, maka kemudian Allah mengizinkan ya, engkau akan diberikan atau engkau diberikan waktu. Jadi mungdarin itu diberi tunggu, silahkan sampai itu. Jadi tidak akan dicabut nyawanya sampai hari kebangkitan. Nah, setelah ini karakter iblis ya. Jadi dia yang salah, dia yang tidak taat, tapi yang dia balas dendamnya kepada Adam, yang notabene Adam ini korban. Jadi kelakuan iblis ini bisa ditiru oleh manusia. Jadi dia yang berbuat salah, tapi yang dikriminalisasi atau yang dituduh berbuat
berbuat maksiat atau berbuat salah itu orang lain gitu. Dan banyak sekarang itu. Jadi orang yang kelakuannya seperti iblis gitu. Nah, kemudian ya ini karakter iblis ketika dia kemudian setelah ditetapkan sebagai makhluk yang sesat dan dihukum oleh Allah, kemudian dia malah bersumpah akan justru mengajak ya Adam dan keturunannya untuk menjadi pengikut dia, menjadi penghuni neraka gitu. Jadi itulah karakter iblis. Makanya Allah berfirman ya menyampaikan apa yang disampaikan oleh iblis ya. Firman Allah itu menyampaikan apa ya yang diucapkan oleh iblis. Qala iblis berkata, Fabima agwaitani. Jadi fa maka bi-nya itu sebagai kosam, sumpah. Ya. Jadi demi karena akibat gitu ya. Eh, Bisa sumpah itu bisa billah, ya billah, tallah, wallahi gitu. Nah ini bi di sini kalau di tafsir Jalalain bi-nya disebut dengan bi huruf kosam. Dia bersumpah karena ya engkau telah menghukum aku sesat agwaitani, engkau Allah telah menetapkan aku adalah makhluk yang sesat, maka laak udanna. Jadi dia bersumpah dengan nunnya nun taukid, dia pakai tasdid ya dengan lam taukid, lamnya pendek, laak udanna. Sungguh-sungguh aku akan duduk, maksudnya kok ada itu duduk tadinya, maksudnya duduk untuk menghalangi. Maksudnya tafsirnya adalah sungguh-sungguh aku akan menghalang-halangi. Menghalang-halangi siapa? Lahum bagi mereka, humnya kepada Adam dan anak cucunya. Sirotoka al-mustaqimah. Ya, akan menghalang-halangi bagi mereka yaitu Adam dan anak keturunannya dari menempuh jalanmu yang lurus atau jalannya orang-orang yang istiqomah ya orang-orang yang tetap dalam keimanan kepada Allah. Jadi sumpah ini kemudian oleh Allah diberikan izin ya, diberikan izin nanti di dalam ayat yang lain Allah memberikan mempersilahkan dan kemudian mengecualikan nanti ada kecuali ya yang iblis ini tidak akan mampu menggoda. Jadi ini sumpah iblis, bapaknya jin iblis ini ya, itu bersumpah akan menggoda, menghalang-halangi umat Nabi anak keturunan Adam atau Bani Adam dari mengikuti ajaran Nabi Muhammad SAW atau para nabi sebelumnya juga, karena ajaran Nabi seluruh nabi dan rasul adalah agama tauhid. Jadi semuanya mengajarkan agama tauhid atau mengajarkan sirotol mustaqim. Jadi jalan orang-orang yang Allah beri nikmat iman dan Islam. Jadi semua agama itu yang agama samawi itu ajarannya agama tauhid. Hanya saja kemudian pengikutnya yang kemudian berlaku atau mempersekutukan berbuat musyrik ya. Para nabi yang membawa ajaran ini kemudian dijadikan sebagai Tuhan, sebagai putra Allah dan seterusnya. Ya. Kemudian dalam ayat berikutnya Allah melanjutkan ungkapan dari iblis ini. Summa la'atiyannahu. Di sini juga pakai lam taukid dan nun taukid. Ya. Artinya kemudian sungguh-sungguh aku akan mendatangi mereka. Maksudnya mendatangi Adam dan anak keturunannya min baini aidihim dari antara dua tangan mereka, maksudnya di depan. Jadi kalau baina ID itu artinya di depan. Karena dua tangan ini apa yang di antara dua tangan maksudnya di depan atau di muka kita. Jadi iblis ini dan anak keturunannya akan mendatangi manusia itu ya, anak Adam itu dari depan. Jadi maksudnya bisa berhadapan. Jadi kita ini bisa jadi setiap saat berhadapan-hadapan dengan iblis ya. Karena dia sudah bersumpah, dia akan mendatangi Adam dan anak keturunannya dari depan, dari muka, baina aidihim, di antara dua tangan mereka. Wa min khalfihim, dan juga dari belakang mereka. Wa an aimanihim, dan dari sebelah kanan, dari samping kanan. Mereka wa an syama'ilihim, dan dari simal. Jadi syama'il itu artinya jamak dari sebelah kiri mereka. Wala tajidu, dan dampaknya akibatnya
karena apa didatangi Bani Adam ini dari depan, dari belakang, dari kiri dan kanannya, sehingga wala tajidu, engkau tidak akan lagi mendapati, maksudnya kepada Allah. Jadi apa iblis ini mengatakan, engkau wahai Allah tidak akan mendapati lagi aktsarohum, sebagian besar mereka atau mayoritas dari Bani Adam ini syakirin, menjadi orang-orang yang bersyukur. Artinya yang bersyukurnya tinggal sedikit gitu. Jadi justru minoritas yang bersyukur. Yang mayoritasnya nanti orang-orang yang tidak bersyukur. Orang tidak bersyukur maksudnya tidak taat kepada Allah, tidak mengesahkan Allah, malah sebaliknya sebagaimana yang dilakukan oleh iblis, yaitu aba wastakbaro. Aba itu artinya tidak mau taat, menolak ya. Menolak diperintahkan suruh sholat nggak mau, menolak di aba. Karena dulu iblis cuma disuruh sujud doang kepada Adam, dia menolak, aba, nggak mau. Nah, nanti pengikut iblis yang terkena godaan iblis, maka dia akan ketika disuruh tunduk, nggak mau dia, aba. Kemudian wastakbaro, dan dia menyombongkan diri. Menyombongkan dirinya iblis gimana? Dia mengatakan tuh, ya Allah, engkau ciptakan Adam dari tanah. Jadi nggak remeh tuh. Adam itu nggak ada apa-apanya gitu. Sementara engkau ciptakan aku dari api. Dianggap kalau dari api itu lebih lebih mulia gitu. Lebih mulia daripada yang dari tanah. Kemudian dia menganggap, ya, makanya sombong itu adalah batorul haq wa gomtun nas. Jadi menolak kebenaran dan meremehkan orang yang menyampaikan kebenaran itu. Itulah keluaran iblis. Jadi dia tidak mau taat kepada perintah Allah karena yang memerintahkan untuk sujud itu bukan Adam, tetapi Allah yang nyuruhnya. Jadi dia nggak mau tunduk. Dan setelah itu kemudian justru dia malah meremehkan, menghinakan Adam. Ya, itulah apa kelakuan kelakuan iblis. Dan sombong itu memang apa yang menjadi apa kelakuan atau menjadi karakter iblis. Jadi kalau ada manusia yang sombong, yaitu yang batarul haq wa qamsun nas, sombong itu, jadi dia menolak kebenaran, dia tidak mau taat, tidak mau ngikutin perintah Allah, kemudian dia malah meremehkan, menghinakan orang, menghina orang, ya karena misalnya dia ya gak punya ilmunya, dia itu ilmunya cetek, dia itu orang yang baru kemarin baru baru hijrah, baru sadar, macam-macam gitu ya. Itu menunjukkan itu kelakuannya iblis. Jadi bukannya dia malah apa lebih makin tunduk ketika diberi sanksi, bukannya sadar, malah kebalikannya. Malah dia kemudian dia tidak mau apa malah meremehkan orang lain. Jadi eh, ketika diizinkan oleh Allah untuk menggoda, maka kemudian dia makin menjadi-jadi iblis itu. Dan dia sudah bersumpah untuk itu sehingga tidak mungkin dari ada anak Adam yang tidak digoda oleh iblis dan keturunannya gitu ya. Jadi kita ini juga sangat mungkin sangat akan digoda ya. Kalau saya potong-potong nih seperti ayat 16 ketika Allah berfirman atau menyampaikan apa yang disampaikan oleh iblis, qala babima agwaitani wa aqudanna lahum siratal mustaqim. Jadi iblis menjawab, ya, karena engkau telah menyesatkan aku, pasti aku akan selalu menghalangi mereka di jalanmu yang lurus. Maka tafsir ya ringkasnya adalah ketika mereka mendengar pernyataan Allah tersebut, maka iblis menjawab, karena engkau telah menyesatkan aku dengan menetapkan kesesatan padaku sampai hari kiamat, aku bersumpah pasti akan selalu menghalangi mereka, yaitu Adam dan anak cucunya, dari jalanmu yang lurus, yaitu jalan kebaikan yang dapat mengantarkan manusia menuju kebahagiaan dunia dan akhirat. Makanya disebut dengan ujiannya disebut buah khuldi gitu. Maksudnya buah buah kekekalan, ya, kekekalan. Jadi apa ya dimanipulasi, dibohongin gitu ya. Jadi kalau engkau makan buah ini maka akan kekal di surga. Ada sebaliknya padahal. Sebaliknya. Jadi itulah kelakuan iblis. Jadi apa bikin hoax gitu ya. Jadi berbohong, memanipulasi, menipu sehingga kemudian Adam tergoda. Nah, kalau bapak kita saja yang hebat luar biasa itu tergoda, apalagi kita gitu. Makanya kita harus minta perlindungan pada Allah karena itu hebatnya tipu daya iblis gitu ya. Iblis dan keturunannya. Nah, keturunan iblis itu atau yang mengikuti karakter iblis disebut dengan setan. Disebut dengan setan. Nanti kita lihat ya.
Kemudian ketika menafsirkan summa la atainahum min baini aidihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim la wala tajidu aktsarahum syakirin. Ya, kemudian pasti aku akan mendatangi mereka dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri mereka, dan kau tidak akan mendapati kebanyakan mereka bersyukur. Jadi tafsirnya adalah kemudian iblis melanjutkan perkataannya untuk mewujudkan tujuanku ini, ya, tadi dalam menghalang-halangi dari jalan Allah itu, aku akan menempuh berbagai macam cara atau menghalalkan segala cara. Itu kelakuan iblis ya, menghalalkan segala cara. Pasti akan mendatangi mereka dari segala penjuru, dari berbagai aspek, dari berbagai macam-macam lah. Semua sarana digunakan oleh iblis untuk menggoda agar anak Adam itu mengikuti maunya mereka, mengikuti maunya iblis dan keturunannya atau antek-anteknya atau gelombolannya. Ya, kita punya gerombolannya dari depan, dari belakang, dari kanan dan dari kiri, dan mereka, dan karena manusia amat lemah, dan manusia amat lemah, engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka bersyukur atas nikmat-nikmat. Jadi kalau tadi balik lagi, kalau bapak kita saja Adam alaihissalam yang makhluk yang oleh Allah diajari langsung semua nama-nama, artinya di antara makhluk yang paling ilmunya paling banyak, yang paling tinggi, melebihi pada ilmunya malaikat gitu ya, itu adalah Adam. Karena Adam itu diajarkan langsung oleh Allah, wa 'allamal Adama asma'akullah. Allah mengajarkan kepada Adam semua nama-nama. Begitu disampaikan kepada malaikat, ya, kata malaikat, kemudian ketika suruh sebutkan nama-nama itu, malaikat mengatakan Rabbana la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Ya Tuhan kami tidak punya ilmu kecuali apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. La ilmalan illam alam tan. Dan engkaulah yang maha mengetahui. Ya. Ya, yang bisa menyebutkan nama-nama itu ternyata Adam. Artinya Adam ini diberikan pengetahuan lebih bahkan daripada malaikat gitu ya. Itu pun ternyata bisa tergoda. Ya. Nah, apalagi anak keturunannya yang ilmunya ya, sangat terbatas kan gitu ya. Sehingga nanti kebanyakan dari anak keturunan Adam itu yang tergoda oleh godaan iblis dan pengikutnya ya dari kalangan setan ya, itu menjadi orang-orang yang tidak pandai bersyukur. Tidak pandai bersyukur atas nikmat yang Allah berikan sehingga kemudian mereka mengikuti hawa nafsunya. Ingat, hawa nafsu itu adalah setan dari golongan manusia. Nah, di dalam ayat surat Al-Hijr ayat 39 dan 40 ya, redaksinya hampir sama, tetapi firman Allah bunyinya berbeda ya. Jadi walaupun ungkapannya ungkapan iblis yang disampaikan oleh Allah dalam Al-Quran, qala rabbi bima agwaitani. Berkatalah iblis, ya Tuhanku, dikarenakan engkau telah memutuskan bahwa aku sesat, la uzayyinanna. Jadi kemudian dia bersumpah, pasti akan aku hiasi. Jadi hiasi. Kejahatan-kejahatan itu dianggap menyenangkan, dianggap bagus, dianggap indah gitu. Jadi ini hawa nafsu ya. Jadi yang masuk ya. Jadi bisikan setan itu hawa nafsu manusia. Jadi hawa nafsu manusia itu bagian dari setan, karakter buruk ya. Ya kemudian sehingga menganggap yang salah, yang maksiat, yang tercela, yang melanggar itu sebagai perbuatan yang baik-baik saja, yang aman-aman saja, bahkan itu menjadi bahkan dianggap sebagai hal yang lumrah dan biasa dan menyenangkan. Jadi ujayinan, nah, jadi aku hiasi kata iblis itu. Nah, makanya Rasulullah mengatakan hujibatun nar bisyahawat atau hujibatul jannah bil makari. Jadi surga itu ya, atau neraka itu dihiasi, dilingkupi, dipagerin, ya, dihijabi oleh yang sangat disukai oleh hawa nafsu. Jadi oleh syahwat ya. Jadi sangat disenangi oleh syahwat. Sedangkan surga dilingkupi atau dihijabi, ditutupi oleh hal-hal yang tidak disukai oleh hawa nafsu. Sehingga kalau bawaannya, kalau mengikuti hawa nafsu nih, kalau mau taat itu malas. Ya, malas, nggak mau, sungkan, macam-macam alasannya gitu kan. Tapi kalau untuk berbuat maksiat, kalau diikuti itu semakin lama semakin asik, semakin menyenangkan. Dan hati-hati kalau diikuti terus tuh hawa nafsu itu akan menjerumuskan kita. Makanya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan pada kita
Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fisilmi kafah. Wahai orang-orang yang beriman, masuk ke dalam Islam secara menyeluruh, secara kafah. Wala tattabi'u khutuwati syaiton. Jangan kalian ikuti langkah-langkah setan. Jadi langkah-langkah setan itu ya dari hawa nafsu kita, hawa nafsu kita. Jangan ikuti langkah-langkah setan. Kenapa? Karena setan itu aduwwum mubin. Innahu lakum adu, karena setan itu adalah bagi kalian adalah musuh yang nyata yang akan menjerumuskan ya, ke dalam kesengsaraan di dunia dan di akhirat. Jadi ulahnya setan ini dia menghiasi sesuatu perbuatan tercela, perbuatan maksiat itu sebagai sesuatu yang baik-baik saja, yang indah gitu di muka bumi. Wala nahum ajmain, dan kembali lagi kemudian Allah sitir sumpahnya iblis ini, dan pasti aku akan sesatkan mereka semuanya. Kemudian di ayat 40-nya kemudian dikecualikan, dia mengatakan illa ibadaka minhumul mukhlasi. Ya, ada pengecualiannya, kecuali. Kecuali itu illa itu huruf istisna, pengecualian, kecuali. Ini ungkapan iblis. Aku tidak mampu menggoda, menggelincirkan di antara hamba-hambamu yang mukhlasin. Jadi di sini lafaznya bukan mukhlisin. Kalau ikhlas itu mukhlis, orang yang ikhlas. Tapi ini mukhlas, maka mukhlas itu artinya ini sulit, makanya jadi terjemahan bahasa Indonesianya. Mukhlas itu artinya orang yang diikhlaskan oleh Allah. Maksudnya orang yang dipilih oleh Allah sehingga dia setiap amalan dia pasti hanya untuk Allah saja. Dia tidak tergoda oleh apapun. Ya. Itu mukhlas, artinya orang yang dipilih jadi ikhlas. Orang yang diikhlaskan oleh Allah sehingga kemudian setiap amalannya itu memang. Jadi kalau orang mukhlas itu pasti mukhlis. Tetapi kalau orang yang berusaha mukhlis belum tentu dipilih oleh Allah dan dijamin gitu kan. Karena tadi godaan setan itu. Jadi ini artinya ada di antara hamba-hamba Allah yang kemudian dijamin oleh Allah tidak akan mampu digoda oleh iblis dan pengikutnya. Yaitu orang-orang yang al-mukhlasin, orang-orang yang terpilih. Yang terpilih, orang-orang yang membiasakan dirinya mukhlis, selalu ikhlas dalam beramal, benar dan ikhlas dalam beramal, kemudian Allah pilih dan Allah lindungi. Itu tidak mampu digoda oleh iblis. Tetapi sebagian besarnya ya kemudian Allah menyampaikan apa yang jadi sumpah dari iblis kemudian dikerjakan oleh iblis selama hidupnya. Kemudian Allah menyatakan la'amla'anna jahannama minka wa mimman tabi'aka minhum ajmain. Sungguh aku, kata Allah nih, aku akan penuhi neraka jahanam itu denganmu. Terdiri dari minnya, min bukan ditabi tapi terdiri dari nilai bayan namanya. Yang terdiri dari engkau wahai iblis, wa mimman tabi'aka, dan dari orang-orang yang mengikutimu. Jadi mengikuti ajakan iblis. Jadi iblis dan teman-temannya dan pengikut-pengikutnya maksudnya. Jadi nanti neraka itu dipenuhi oleh iblis dan pengikut-pengikut iblis dari golongan jin dan manusia. Ya, dari jin dan manusia. Ya, itu semuanya ya, semuanya jadi pengikutnya itu akan semuanya ikut, jadi masukkan ke neraka jahanam. Dan ini janji Allah gitu. Padahal tadi sebutkan iblis mengatakan engkau wahai Allah tidak akan mendapati kebanyakan mereka bersyukur. Artinya yang menjadi penghuni neraka, yang menghuni neraka jahanam itu aksaroh, sebagian besar dari kalangan manusia. Dari sejak diciptakan manusia Adam ya sampai manusia terakhir itu akan lebih banyak penghuni neraka. Kemudian ketika menafsirkan ayat ke-17 ini, Imam Ibnu Katsir menjelaskan ya, menjelaskan ataka ya ibna Adam min kulli wajhin ghayra annahu lam ya'tika min fawqika. Engkau wahai anak Adam, iblis itu akan mendatangimu dari segala penjuru kecuali dari atas. Dari atas itu nggak bisa. Lam tas yastati. Jadi iblis tidak bisa menggoda manusia dari sebelah atas. Ayyahula bainaka wa baina rahmatillah. Karena ada atas itu maksudnya itu tidak mampu menghalangi hubungan manusia dengan Allah. Jadi di atas itu ada Allah. Sehingga kalau dia meminta kepada Allah,
tidak mampu tuh iblis kemudian bisa menghalanginya. Jadi kalau ke depan, dari depan ke belakang, kiri kanan bisa. Tapi kalau ke atas nggak bisa. Ketika orang ini hamba ini kemudian mengadakan tangan, mengatakan ya Rob, Allahumma, ya Rabbana, ya Rabbi, ya Ilahi, mengatakan itu, maka iblis sudah angkat tangan. Dia akan kabur, gak mampu dia menggodanya. Jadi yang dimaksud di atas itu kenapa? Karena orang ini sedang mengadukan permasalahan kepada Allah. Dan itu tidak bisa dihalangi oleh iblis dan pengikutnya dari golongan jin dan manusia, setan dari golongan jin dan manusia. Maka Imam Al-Fakhrur Razi dalam tafsirnya pernah mengatakan ketika beliau meriwayatkan sebuah hadis yang ketika iblis mengatakan ucapannya tersebut, maka para malaikat menjadi kasihan kepada manusia. Para malaikat itu berkata, wahai Tuhanku, Tuhan kami, bagaimana mungkin manusia bisa lepas dari gangguan setan? Maka kemudian Allah menjawab kepada apa yang disampaikan oleh malaikat itu, bahwa bagi manusia masih tersisa dua jalan, yaitu atas dan bawah. Atas dan bawah itu tidak disampaikan di sini. Jadi tidak bisa digoda. Maka jika manusia mengangkat kedua tangannya dalam doa dengan penuh kerendah hatian, atau ketika manusia bersujud menempelkan dahinya di atas tanah dengan penuh khusyuan, kata Allah, aku akan mengampuni dosa-dosa mereka. Tidak bisa tuh dihalangi oleh. Jadi ada celah dua itu. Oleh karena itu, yang akan aman dari godaan setan adalah orang yang biasa meminta kepada Allah. Dan orang yang biasa sujud di hadapan Allah. Tentunya orang yang melaksanakan sholat dengan khusyuk dan selalu berdoa pada Allah. Nah, saya ingin menjelaskan sedikit tentang iblis, jin, dan setan gitu ya tadi. Jadi Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan bahwa iblis merupakan cikal bakal jin atau bapaknya jin. Ini didasarin ya kepada surat Al-Kahfi ayat 50. Ya. Di ujung ayat itu Allah berfirman fasajadu illa iblisa, atau di tengah-tengah ya, bukan di ujung, di tengah-tengah surat Al-Kahfi ayat 50 ini, fasajadu illa iblisa kana minal jinni fafasaqa an amri rabbih. Maka sujudlah semua para malaikat itu. Semua sujud. Makhluk-makhluk Allah yang mukallaf itu semuanya sujud. Ya. Kecuali iblis. Kecuali iblis. Dan kemudian Allah menegaskan kana minal jinni. Jadi iblis itu bagian dari jin. Maksudnya dia dari golongan jin. Jadi dia bapaknya jin. Itu iblis. Maka iblis itu fafasoko. Jadi berbuat fasik atau durhaka dari perintah Tuhannya. Jadi kalau kita cerita tentang iblis, iblis itu bapaknya jin. Tetapi tidak semua keturunan iblis itu durhaka kepada Allah. Karena kalau kita baca di surat jin, ada sekelompok golongan laki-laki dari kalangan jin mendatangi Rasul. Mendatangi kemudian menghadiri pengajian-pengajian yang disampaikan oleh Rasul. Kemudian mereka ketika kembali kepada kaumnya mengajarkan kepada umatnya. Karena jin dan manusia itu dua-duanya makhluk ini yang mukallaf. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah berfirman, aku tidak ciptakan jin dan manusia kecuali agar dua makhluk ini beribadah kepadaku atau menyembah aku. Maka kalau ditanya siapa nabinya jin, ya Nabi Muhammad. Jadi di kalangan jin itu ya nabinya ya Nabi Muhammad. Kalau sekarang, dulu ketika diutus Nabi Sulaiman, mereka nabinya Nabi Sulaiman atau Nabi Isa atau Nabi Daud dan seterusnya. Jadi sekarang kalau umat dari kalangan umat Muhammad ini ada dari kalangan jin dan kalangan manusia. Makanya ketika kita membaca surat Ar-Rahman dan diulang-ulang itu fabi ayyi ala rabbikuma tukadzibani, ya, lalu nikmat Tuhan mana lagi yang kalian berdua wahai jin dan manusia dustakan. Jadi itu mukhotobnya yang diserunya adalah jin dan manusia yang kalian berdua dustakan. Jadi bapaknya durhaka namanya iblis, tapi anak keturunannya ada yang beriman, ada yang kufur, ada yang mengikuti bapaknya. Nah, demikian pula sebaliknya, bapaknya manusia namanya Adam itu beriman, ya,
sempat tergoda oleh iblis, kemudian dia bertobat ya, dengan tobatnya yang diabadikan dalam Al-Qur'an ya. Rabbana dzolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Itu adalah zikirnya Nabi Adam dan Siti Hawa. Jadi bertobat kepada Allah, ya Tuhan kami telah menzolimi jiwa-jiwa kami. Seandainya Engkau tidak mengampuni kami, maka kami menjadi orang-orang yang celaka, ya, orang celaka. Kemudian diterimalah tobat mereka, dipertemukanlah Adam dan Hawa itu dan pasangnya di Jabal Rahmah. Jabal Rahmah itu ada di tempat wukuf ya, di Arafah, di Arafah. Dan itu orang tua kita Nabi Adam dan Siti Hawa itu orang Arab yang melahirkan keturunan manusia pertama itu di Jaziratul Arab. Jadi kalau ada orang melecehkan dengan kadrun ya, kadal gurun, itu sedang melecehkan bapaknya sendiri. Ya, kecuali kalau dia mengaku karena menurut teori Darwin dia mengaku bukan keturunan Adam tapi mereka keturunan monyet misalnya. Ya, keturunan monyet kerak gitu ya. Maka dia bisa menghina orang-orang Arab gitu ya. Tapi kalau mereka mengakui bahwa keturunan manusia, bapaknya itu Adam dan ibunya Siti Hawa, maka tidak pantas kemudian dia mengolok-olok bangsa dari nenek moyang mereka sendiri. Jadi kita jelek-jelek ini masih keturunannya dari orang Arab. Karena dulu Adam dan Hawa itu yang kita biasa kenal kalau ke sana ke apa kalau kita haji ya atau kita wukuf karena kita biasanya ke ziarah tuh ke Jabal Rahmah namanya, yaitu gunung tempat pertemuannya Adam dan Hawa. Artinya kehidupan pertama manusia pertama itu di situ gitu ya. Jadi kemudian ya nabi kita dari sana gitu. Jadi oleh karena itu tidak sepantasnya orang-orang kemudian memperolok-olok bangsa Arab yang itu notabene itu bangsa nenek moyang kita yang pertama dulu. Nah, jadi lalu bagaimana tentang jin? Nah, jin ini adalah makhluk yang hidup di alam tersendiri ya, yang bukan alam manusia dan bukan alam malaikat. Jadi jin ini bisa melihat manusia, tetapi manusia tidak bisa melihat jin dalam wujud aslinya ya. Kecuali nabi, nabi disebutkan nabi bisa melihat jin. Ya. Dan apakah hubungan kita dengan jin ya, ya sendiri-sendiri. Dan tidak boleh manusia meminta bantuan kepada jin. Nah, kalau misalnya ada jin kemudian menghambakan kepada manusia, itu berbeda pendapat para ulama. Karena kalau jin kemudian mau tunduk kepada manusia itu sebenarnya dia karena posisinya yang misalnya dalam posisi lemah, yang posisi lemah ya, bisa dikendalikan. Walaupun ada berbeda pendapat, ada orang mengatakan tetap tidak boleh kita kalau ataupun misalnya ada jin menawarkan dirinya untuk menolong kita, itu tetap kita nggak boleh karena jin itu ya tadi sebagaimana bapaknya suka nipu gitu loh, suka nipu ngiming-ngiming dengan yang baik padahal sebenarnya buruk. Jadi hati-hati juga. Intinya kita sendiri-sendiri saja, dah masing-masing gitu ya. Kita alam manusia, ya sebenarnya jin punya alam jin. Jadi nggak usah juga kita belajar tentang ilmu jin, tentang macam-macam nggak usah. Tapi kita yakini bahwa ada makhluk selain manusia yang dibebani oleh Allah hukum syara sama dengan kita, suruh ibadah sama dengan kita gitu. Jadi ya masing-masing dengan alamnya. Jadi kita tidak perlu kepo gitu dengan jin dan jin juga tidak perlu kemudian interaksi atau tadi intervensi kepada kehidupan manusia. Justru kalau kita bisa berinteraksi dengan jin bermasalah karena orang lain tidak bisa melihat. Nah, kalau kita bisa melihat ini bahaya. Nanti kita ngobrol dengan pohon kata orang-orang yang normal. Sementara dia menganggap dia sedang ngobrol dengan jin yang ada di bawah pohon itu. Kan jadi orang stres jadinya kan. Jadi oleh karena itu ya sudah sendiri-sendiri saja dan gak usah minta bantuan, minta tolong dan seterusnya. Karena tidaklah ya di dalam surat Al-Jin juga ketika sekelompok manusia mendatangi sekelompok jin, maka tidaklah jin itu kecuali semakin mengakibatkan mereka semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi artinya kemudian mengkultuskan, mentuhankan nanti jin. Itu berbahayanya. Jadi oleh karena itu ya sendiri-sendiri saja. Yang jelas jin itu makhluk tapi goib bagi kita. Walaupun katanya jin itu bisa melihat kita. Tapi kita sini tidak bisa melihat jin. Nah, lalu apa itu setan? Setan itu adalah sifat dan bukan makhluk. Jadi segala perilaku jahat
yang menentang Allah dan mengakibatkan murkanya Allah, ya, itu adalah sifat setan. Jadi perilaku buruk ya, itu setan. Bisa dilakukan oleh jin dan manusia. Makanya kita diajari oleh Allah surat terakhir dari Al-Qur'anul Karim, yaitu surat An-Nas. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Yang suka mewaswaskan ya hati kita gitu, yaitu yang membisik-bisikkan untuk berbuat jahat, untuk berbuat maksiat atau tidak mau melaksanakan yang diperintahkan oleh Allah. Itu adalah was-was yang dari golongan jin dan manusia. Artinya ajakan-ajakan buruk, negatif dalam diri kita ada setan yang namanya hawa nafsu, ya. Dan dari kalangan jin ya ada golongan jin yang suka menggoda manusia, ngikuti perintah dari neneknya, moyangnya. Jadi bapaknya itu iblis, dan mereka kemudian mengikuti dengan patuh ya atas perintah neneknya, moyangnya yaitu iblis. Demikian pula dari kalangan manusia ada yang mengikuti, begitu dia digoda, kemudian jadi pengikut, dan kemudian jadi dia secara otomatis akan melaksanakan yang sama dengan yang dilaksanakan oleh iblis. Jadilah setan dari kalangan manusia yang memang ya perbuatannya senantiasa mendatangkan murka dari Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah melaksanakan yang diharamkan, kemudian mengabaikan yang diwajibkan, dan memprovokasi agar orang-orang menjauh dari Allah, ya, kemudian berbuat maksiat dan menganggap perbuatan maksiat itu baik-baik saja, ya, tidak ada masalah. Maka tadi sebagaimana yang disampaikan oleh eh, apa eh, Imam Fakhrul Razi bahwa eh, apa eh, manusia itu tidak bisa digoda dari dua arah, dari atas dan dari bawah. Dari atas kalau kita berdoa, dan dari bawah kalau kita sujud kepada Allah, maka alangkah baiknya kita bisa berdoa sebagaimana yang didoa, ya, doa yang disampaikan oleh sahabat Rasulullah Umar bin Khattab. Jadi Umar bin Khattab itu merangkai doa seperti ini, dan itu juga bisa kita ikuti ya. Jadi Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah fid dunya wal akhirah. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu, sambil mengangkat tangan memohon itu. Walaupun ada yang mengatakan nggak ada dalilnya mengangkat tangan gitu, ya udah itu kan berbeda pendapat ya. Jadi yang jelas dalam banyak hadis Rasulullah mengangkat tangan, bahkan sampai kemudian ketiaknya terlihat gitu ya. Dia mengatakan Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah fid dunya wal akhirah. Ya Allah, aku mohon kepadamu afwa. Jadi ampunan, wal afiyah, dan keselamatan. Afiyah itu kesehatan jiwa raga, atau ada yang mengatakan afiyah itu keselamatan dunia akhirat. Kemudian Allahumma inni as'alukal afwa wal afidini wa dunya ya wa ahli wa mali. Ya Allah, aku mohon kepadamu ampunan dan keselamatan dalam agama, dalam urusan dunia, dalam keluargaku dan hartaku. Jadi mohon pada Allah. Jadi ini doanya juga mudah ya, karena ya, diulang ya. Allahumma inni as'alukal afwa wal fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Ya Allah, aku mohon kepadamu ampunan dan keselamatan dalam agamaku. Jadi tetap kita istiqomah membawa agama sampai kita wafat. Kemudian dan hartaku, duniaku, dan keluargaku dan hartaku. Allahumma stur aurati. Ya Allah, tutupi auratku. Jadi maksudnya aib-aib dan seterusnya ya. Ya, karena andaikan tidak ditutupi aib kita oleh Allah, banyak aib yang kemudian mempermalukan kita. Karena sehebat apapun kita berusaha untuk menjaga kehormatan, pasti namanya manusia bisa tidak luput dari salah dan lupa. Atau yang sudah kita kerjakan pada waktu yang lalu. Ketika kita masih hidup, kita masih bergelimang dengan kesalahan dan dosa. Dan itu bagian dari aib gitu ya. Maka kita mohon pada Allah agar Allah menutup auratku, yaitu menutup aib-aibku. Wa aman rawati, dan juga jagalah tutupilah dan amankanlah rasa takutku. Jadi maksudnya agar Allah memberikan kenyamanan, keamanan dalam ketenangan hidup. Allahumma fadni min baina yadaya wa min khalfi wa an yamini wa an shimali. Jadi ini sebagai respon dari
statement iblis ya, mau menggoda dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri, maka kita berdoa, ya Allah, jagalah aku dari depan, ya, dari belakang, dari sebelah kanan, sebelah kiriku. Jadi dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala agar tidak tembus godaan iblis dan pengikutnya. Wa min fauqi wa a'udzubika min bi azamatika wa an agtali min tahti. Ya Allah, ya, aku berlindung dengan kebesaranmu agar tidak dibinasakan dengan tiba-tiba dari bawahku. Dari bawah kita itu ya tadi ancaman musibah, ada gempa bumi itu dari bawah tadinya. Ada apa hantaman banjir, longsor dan seterusnya. Jadi ya kita juga minta kepada Allah agar Allah melindungi dari kejadian yang mencelakakan yang berasal dari bawah. Jadi ini bagian dari doa karena sebagaimana yang disampaikan tadi bahwa Allah akan menjaga orang-orang biasa menegakkan tangan untuk berdoa kepada Allah dan akan menjaga orang-orang yang siasa sujud kepada Allah, menempelkan dahinya ke tanah, ke bumi, kemudian dengan khusyuk, dengan mohon kepada Allah belas kasih dari Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah kita akan dilindungi oleh Allah dari godaan iblis dan pengikutnya, yaitu setan. Ya, setan pengikut iblis itu namanya setan dari golongan jin dan manusia. Dan biasakan kita bertawud, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ketika kita akan melakukan segala sesuatu yang itu beresiko akan mendapatkan godaan. Karena kita ini tidak ada dari kalangan manusia yang bebas dari godaan setan. Walaupun kita merasa baik-baik saja, sebenarnya kita tidak pernah aman dari godaan setan. Ketika kita berbuat baik pun, setan itu bisa memanipulasi kita. Kita menjadi orang yang tidak ikhlas beramal. Ya, yang keluar kata-katanya kata ikhlas, tapi di hati kita sebenarnya tidak ikhlas. Sangat mungkin begitu halusnya godaan setan. Ya, jadi pengikut iblis ini, sehingga kadang-kadang ya kita terjebak yang tujuannya baik, tapi ternyata di situ jadi keburukan. Maka dari itu nggak boleh lepas dari mohon perlindungan kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Jadi baca ta'awud ketika akan melakukan berbagai macam. Walau alam bisawab, dan saya kembalikan waktunya ke Mas Arya. Baik, terima kasih Ustadz atas penyampaian materinya. Sudah bergabung malam ini ada 23 ya, dengan Ustadz 24 orang. Alhamdulillah, saya hitung 50-50 nih Ustadz, Bapak Ibunya 12-12. Tadi sempat ngitung Alhamdulillah. Dan kami beri kesempatan kepada teman-teman semua untuk mengajukan pertanyaan. Tadi sudah ada di chatting dari Uni Susan. Ya. Assalamualaikum Ustadz. Izin bertanya, dia tadi disebutkan iblis menggoda dari depan, belakang, kiri, dan kanan. Mengapa atas dan bawah tidak? Apakah ada makna khusus? Syukran kasiran. Ya. Silakan Ustaz. Baik, tadi sempat disinggung ya. Jadi Imam Fakhrul Razi ketika menafsirkan tadi ayat 17, yang sumpahnya iblis itu ternyata tidak nyebut atas bawah. Jadi iblis ini yang kemudian ungkapan iblis itu kemudian disampaikan oleh Allah dalam ayat Al-Qur'an tadi. Ya. Dalam ayat ke-17 itu. Jadi dia menyebutkan hanya baina yadai, ya, yadaihim, jadi di depan mereka, wa khalfihim, dan di belakang mereka, wan simalihim, jadi aimanihim, dari sebelah kanan, wa sama ilihim, dan dari sebelah kiri mereka. Tidak disebutkan dari atas bawah. Rupanya itu kemudian yang disampaikan ya, ketika malaikat menyampaikan kasihan sekali ini umat Bani Adam ini. Jadi tidak ada celah untuk kemudian lepas dari godaan iblis dan pengikutnya, yaitu golongan setan. Kemudian tapi Allah menyatakan masih bisa, yaitu dari atas dan bawah. Maka kata Allah, ya firman Allah, kalau mereka berdoa, ya, menengadahkan tangan ke atas, kemudian memohon kepada Allah, maka pasti Allah ampuni, pasti Allah akan kabulkan doanya. Dan itu setan atau iblis dan pengikutnya setan tidak akan mampu menghalanginya. Dan atau ketika mereka sujud, ya, tersungkur di hadapan Allah dengan khusyuk,
ya, dahinya menyentuh tanah dengan merendahkan dirinya di hadapan Allah, maka setan pun tidak akan mampu menghalanginya. Maka berdoalah ketika kita bersujud, ya, sebanyak-banyaknya doa, dan berdoalah dengan mengarahkan tangan kita kepada Allah, mengharap karena di atas dan di bawah itulah apa yang dimana setan tidak akan mampu menghalang-halangi, tidak akan mampu apa menggodanya. Jadi ini sebenarnya apa satu sisi sebagai apakah karena lupa setan iblis ini, tapi ya walau alam namanya juga kita nggak tahu. Yang jelas apa yang disampaikan oleh Allah, ya, dan itu apa yang di state oleh iblis pada saat itu, dan bagaimana statement iblis dia juga nggak tahu, dan bagaimana percakapan dulu apa Allah dengan malaikat ketika akan menciptakan Adam gitu ya, dan kemudian bagaimana percakapan apa iblis dengan Allah dan seterusnya, karena semuanya bagi kita gaib ya, tapi kita yakin apa yang disampaikan oleh Allah dalam Al-Quran, karena Al-Quran itu kita pastikan secara akliyah itu dari Allah, tidak akan mungkin ada eh, kekeliruan atau kesalahan. Jadi ketika iblis mengatakan akan menggoda dari depan, dari belakang, dari sebelah kanan, kiri, ternyata dia memberikan celah di atas dan di bawah. Dan kemudian Allah menjelaskan di atas itu maksudnya kalau dia senantiasa memohon kepada Allah saja, ya, mengesahkan Allah, jadi mukhlis ya, ikhlas al-qastulillahi wahda. Kemudian di bawah itu ya dia khusyuk ya apa merendahkan diri di hadapan Allah dengan serendah-rendahnya, dan dia mohon kepada Allah, menyerahkan hidupnya kepada Allah, maka di situ celah yang iblis tidak akan mampu menggodanya. Jadi itu sekilas penjelasan. Wallahu a'lam bishawab. Baik Ustaz, terima kasih. Semoga terjawab ya, Uni Susan. Selanjutnya silahkan Ambo. Maksudnya Ya, Bunda. silakan. Silakan udah Ambo. Langsung bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Kalau bicara jeans ini emang rame ini ya. Ada yang mereknya Levi's, ada yang mereknya Rapel ya kan. Tapi tadi memang diterangkan ya, saya jadi baru tahu bahwa memang induknya jin itu iblis ya. Nah ini yang saya mau tanyakan begini nih. Sekarang kan saya nggak tahu ya, kayaknya baru 20 tahun terakhir ini yang saya tahu. Dulu kecil saya nggak dengar istilah ruqyah. Ya, ruqyah, tapi banyak orang yang meyakini bahwa ada sesuatu di dalam badannya itu yang berbentuk jin gitu loh. Malah sekarang dikit-dikit kalau orang yang pemarah, wah ini Daniel pemarah nih, kalau perlu besok diruqyah lah katanya, ya kan? Dikit-dikit jadi mengkambing hitamkan, pertama mengkambing hitamkan jin, yang kedua merasa itu masuk ke dalamnya. Tapi ada beberapa hal yang itu muncul pendapat dari orang yang malah kita akui sebagai ahli agama gitu loh. Jadi kita kan agak bingung nih ya mengartikan itu. Nah, saya kira arah mana saya bertanya kan Pak Ustadz sudah tahu ya. Coba Pak Ustadz tanggapi mengenai ini Pak Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi yang jelas bahwa makhluk yang namanya jin itu distit oleh Allah dalam Al-Quran. Pasti benar, pasti ada gitu kan? Pasti ada ya. Pasti ada. Jadi kalau orang mengatakan nggak ada jin karena nggak kelihatan, ya sebenarnya yang tidak kelihatan itu bukan berarti nggak ada. Jadi kalau orang semua yang ada itu yang terindra gitu, itu salah karena dalam diri kita pun banyak yang kita tidak bisa indra. Ya, seperti nyawa. Siapa yang bisa mengindra nyawa kita? Nyawa kita itu benda padat, benda cair, benda gas, atau apa? Di mana tempatnya kita nggak tahu. Padahal kita punya. Kita yakin kita punya nyawa kan gitu. Ya. Atau kita punya perasaan ya. Nah, rasa itu di mana? Di hati yang mana nih? Hati liver atau hati apa gitu. Dan seterusnya. Sebenarnya yang ada itu belum tentu terindra. Jadi demikian pula jin. Jin itu gaib bagi kita, ya, tetapi di oleh Allah pasti ada. Nah, kemudian apakah jin itu bisa kemudian menggoda manusia, disebutkan juga karena tadi ya yuwaswisu fi sudurinas minal jinnati wan nas gitu. Artinya dari golongan jin juga bisa membisik-bisikkan, mewaswaskan. Jadi membisik-bisikkan sesuatu dalam hati ke hati ya. Jadi ingat yang digoda bukan fisik tetapi
Hati-hati dalam pengertian jiwa. Ya. Jadi maka dari itu ketika jiwa lemah, maka kemudian dia minta perlindungan kepada makhluk yang bukan makhluk yang zohir. Kalau minta pertolongan bantuan kepada makhluk yang zohir, itu nggak ada masalah. Minta tolong sama tetangga, sama saudara, sama orang tua, macam-macam nggak ada masalah. Tapi ketika dia minta tolongnya ke yang gaib, selain Allah, itu jadi masalah. Gitu, jadi masalah. Jadi oleh karena itu, kalau ada orang kemudian dia lemah secara jiwanya, lemah keimanannya, maka kemudian dia minta tolong kepada makhluk yang namanya jin, maka jin senang. Jin senang sekali diminta tolong sama makhluk namanya manusia. Karena memang itu dulu dari awalnya memang jangankan diminta, bahkan mereka berusaha proaktif untuk menggodanya. Ya. Jadi bagaimana mereka berusaha untuk menggoda, ya, menggoda manusia. Bahkan udah bersumpah dari sebelah kanan, dari depan, belakang, kiri, depan gitu, atau kanan kiri itu sudah bersumpah. Nah ini ternyata nggak usah berusaha, dia datang sendiri meminta pertolongan, minta bantuan dengan senang hati tentunya. Maka orang-orang yang minta tolong kepada jin dia akan dikendalikan oleh jin. Nah, dikendalikan tuh apanya? Dikendalikan tuh jiwanya. Makanya yang dikendalikan jiwanya itu sering kemudian dikatakan dia kemasukan. Ya, dia kemasukan makhluk gaib misalnya kan. Nah, ya, itu juga ada yang sengaja dulu mungkin ya kayak kayak misalnya saya pernah dulu nenek moyang saya nggak tahu generasi apa di atas banget itu ya. Itu sudah berjanji nggak tahu cerita seperti apa maka kemudian ada sekelompok jin yang kemudian sudah berjanji akan menjadi khodam, akan menjaga dari keturunan ya dari nenek moyang saya itu keturunan makanya disebut dengan jin nasab. Dan dia memang ada karena dia bersumpah gitu. Sebagaimana dulu kalangan jin ketika melayani Nabi Sulaiman. Jadi Nabi Sulaiman itu dilayani oleh jin gitu kan. Nah, jin itu ternyata juga tidak pinter-pinter amat. Ya, dia ketipu padahal Nabi Sulaiman sudah meninggal lama gitu. Baru mereka sadar bahwa yang mereka tunggu itu sudah meninggal ketika tongkatnya Nabi Sulaiman ternyata sudah keropos ya karena dimakan rayap. Nabi Sulaiman tuh jasanya jatuh. Baru kemudian jin yang menunggu itu, nunggu perintah itu, kemudian baru baru sadar. Jadi kalau saya kita tahu ya dari awal tinggalin aja kan gitu ya. Ternyata yang dijaganya yang jadi dilayaninya sudah meninggal. Nah, ada jin-jin yang juga kan akad dulu ya. Makanya begitu ada masalah tahun lalu dengan anak saya, kemudian saya bersumpah saya untuk melepaskan semua akad-akad yang telah diperbuat oleh nenek moyang saya, nggak tahu generasi berapa gitu kan. Dan kemudian saya berlepas diri dan mengharamkan intervensi dari jin. Walaupun mereka sudah bersumpah dengan nenek moyang saya untuk saya dan keturunan saya haramkan. Udah. Karena memang tidak perlu lagi. Tidak perlu kita dari pelindungan dari makhluk yang lain. Karena pelindung kita sudah cukup Allah. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Jadi hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Jadi ya kita memang iya kan na'budu, iya kan nasta'in itu dari awal kita ungkapkan ketika kita sholat. Hanya kepadamulah kami menyembah dan hanya kepadamulah kami mohon pertolongan. Bagaimana mungkin kemudian ada makhluk selain Allah kemudian kita minta tolong sama dia yang kita tidak tahu pertolongan seperti apa dan apalagi disertai dalam jin itu. Maka dari itu muncullah kemudian bagaimana caranya membebaskan kendali intervensi dari jin ke jiwa orang-orang yang dikendalikan jiwanya oleh jin atau dia menghambakan ya atau meminta bantuan, minta pertolongan, perlindungan kepada jin, bagaimana melepaskan itu maka disebutlah dengan meruqyah. Ruqyah itu kalau terjemahnya sebenarnya menjampe-jampe. Dengan apa? Dengan ayat Al-Qur'an. Jadi ruqyah syariah dengan membaca ayat-ayat tauhid. Ayat-ayat tauhid itu seperti ayat kursi itu ayat tauhid. Kemudian Al-Ikhlas atau muawwidhatain ya, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Dan itu memang yang harusnya itu bukan orang lain yang meruqyah kita. Harusnya kita sendiri kita meruqyah agar kita melepaskan diri. Jadi kita memperkuat keimanan kepada Allah ya, dengan ayat-ayat tauhid itu ya Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudh. Itu sebenarnya kita meruqyah diri kita. Artinya kita mengucapkan lafaz-lafaz tauhid sehingga kemudian hati kita melepaskan diri dari ketergantungan, dari
intervensi atau kendali dari makhluk selain kita. Jadi selain yang zohir gitu ya. Yang zohir pun kita minta dilepaskan dari kendali orang-orang yang jahat gitu ya, atau tekanan atau intervensi. Dan dari yang gaib ini kita meminta kepada Allah dengan membacakan ayat-ayat tauhid itu. Di samping itu kita juga senantiasa suruh sholat malam, dan kemudian membacakan doa, bukan doa sebenarnya, ikrar. Angtal hak wa wa'duka hak wa liqa'uka wa qauluka hak wal jannatu hak wan naru hak wan nabiyuna hak wa Muhammadun sallallahu alaihi wasallam wa sa'atu hak gitu ya. Itu semuanya benar, maksudnya untuk mengokohkan dalam hati kita bahwa semua yang terkait dengan yang gaib yang dijanjikan oleh Allah, yang gaib, yang tentang surga, tentang neraka, tentang kejadian kiamat dan seterusnya, itu adalah benar. Jadi itu diulang-ulang sehingga hati kita hanya pada Allah saja. Jadi melepaskan itu namanya ruqyah gitu ya. Ya, ruqyah. Dan itu sebenarnya bisa kita lakukan. Jadi kalau kita diajarkan oleh Rasulullah, kalau mau tidur, ruqyah diri kita dulu, yaitu membaca Al-Fatihah. Ya, syukur kalau 3 kali ya, membaca ayat kursi, kemudian membaca Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad, kemudian membaca Muawwidatain, Qul a'udzu birabbil falak dan Qul a'udzu birabbin nas. Itu 3 kali, kemudian tiupkan ke telapak tangan kita, kemudian diusapkan ke bagian bawah, bagian punggung kita yang mau kita taruh ketika mau tidur. Kemudian ya setelah itu kemudian kita tidur. Maka insya Allah nanti Allah akan melindungi. Allah akan menurunkan malaikat dan melindungi kita dari godaan tadi, intervensi setan. Ya, sehingga insya Allah akan ketika kita ingin niat sholat malam, bangun malam, maka nanti kita akan bangun. Dan tadi jin yang mengendalikan, yang intervensi ke jiwa kita ya. Ingat, jin itu mengendalikan jiwa. Dan kita ini adalah jiwa kita. Kapan itu bisa dikendalikan jiwa kita? Kalau jiwa kita itu lemah. Lemah apa? Lemah akidah. Atau misalnya sedang kosong. Kosong itu maksudnya dia bimbang, ragu, galau, merasa nggak putus asa. Tidak ada. Padahal seorang yang beriman itu tidak boleh berputus asa. Karena ada as-somad, Allahus somad, Allah yang tempat bergantung kita. Allah yang tidak pernah tidur, tidak pernah ngantuk ya, yang mengurus segala sesuatu urusan kita dan seterusnya. Jadi itu diungkapkan dalam ayat-ayat tauhid kan, termasuk ayat kursi. Kenapa ayat kursi itu kalau dibacakan oleh orang yang membacakannya itu, yang meyakini ayat itu dan sampai ke hati mereka ya, maka setan takut, ya, jin takut, tidak akan bisa menggodanya. Jadi yang takut itu bukan kepada bacaannya. Ya, jin itu atau setan menggoda manusia itu kalau di ayat kursi bukan ayat kursinya, tetapi orang yang membaca ayat kursi, meyakini ayat kursi dan mengamalkannya, itu yang ditakuti. Karena jin itu takut kepada orang yang hanya takut kepada Allah saja. Yang takut kepada orang yang hanya memohon kepada Allah saja. Dan yang takut kepada orang yang tujuan hidupnya hanya untuk Allah saja, yaitu ikhlas. Jadi makanya tadi ilal mukhlasin. Mukhlasin itu orang yang terpilih, maksudnya orang yang selalu ikhlas, maka nanti Allah pilih. Allah pilih itu mukhlas jadinya. Jadi tingkatan lebih dari mukhlis adalah mukhlas, ilal mukhlasin, orang yang terpilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebih itu udah ya. Kalau ada yang terima kasih, semoga cukup. Jazakallahu khairan. Kang Cucu sudah buka mikrofon nih, berarti mau tanya Kang Ustadz. Silahkan dari Samarinda. Ya, makasih Pak Arya, Mas Arya. Ustadz, ini ya ada penyampaian bahwa jin dan makhluknya itu kan beranak pinak ya. Mereka cuma beranak ya. Artinya berpunya keturunan. Ya. Pertanyaannya aneh juga, jin mati nggak gitu? Pada kira-kira di umur berapa? Adakah keterangannya? Ya. Jin itu mati juga wafat nggak gitu? Ya. Karena setahu saya dia selalu menggoda dan jumlahnya banyak gitu. Dan ada yang namanya jin korin, jin yang selalu mengikuti kita dari lahir sampai kita ke liang lahat. Betul atau tidak itu? Silakan Pak Ustadz. Ya, pertama karena jin itu gaib, jadi kita sebenarnya tidak punya referensi yang valid ya tentang urusan jin. Dan memang tidak perlu sebenarnya kita sedetil itu, karena tidak ngaruh apapun gitu ya.
kehidupan jin ya kehidupan mereka gitu. Yang jelas kita meyakini ada makhluk namanya jin. Dan yang diberikan tangguh itu bapaknya doang, iblis doang gitu. Jadi yang mungzarin itu hanya iblis doang. Karena kalau anak keturunannya itu masuk dalam ayat kullu nafsin dha'iqatul maut. Kullu nafsin, setiap jiwa dha'iqatul maut akan merasakan kematian. Jadi likuli umatin ajalun. Jadi setiap umat, di antara umat itu ada manusia dan jin kan gitu ya. Itu ada batas kehidupan di dunia, ada ajalnya gitu, ada batas hidupnya gitu. Jadi yang diberikan dispensasi kemudian ditangguhkan itu kematiannya adalah bapaknya doang, iblis. Itu di state oleh Allah dalam Quran, inna minal mungzorin. Jadi engkau ya engkau innaka minal mungzorin, engkau ya wahai iblis termasuk orang yang ditangguhkan, diberi tangguh sampai yaumul asun, jadi sampai hari kebangkitan. Jadi makhluk yang terakhir dimatikan oleh Allah. Tetapi kalau cerita anaknya itu masuk dalam kullu nafsin dha'iqatul maut. Jadi setiap yang bernyawa itu memiliki akan merasakan kematian. Dan walau alam. Tetapi bagaimana tentang kehidupan jin itu? Balik lagi, jin itu punya alam sendiri dan manusia punya alam sendiri. Sehingga masing-masing punya kehidupan yang hanya Allah saja yang mengetahuinya. Dan disebutkan memang ya bahwa jin itu bisa melihat manusia, tapi manusia tidak bisa melihat jin. Itu juga pembuktiannya juga nggak perlu juga. Ya. Dan kemudian apakah kita boleh belajar supaya bisa melihat jin? Ini akan meribetkan sendiri, merepotkan sendiri. Buat apa kita bisa mengenal jin, bisa berkenalan dengan jin, bisa melihat jin? Karena akan repot. Ya tadi kita menjadi abnormal, menjadi paranormal, atau menjadi nggak normal gitu. Orang lain tidak bisa melihat jin karena gaib, sementara kita bisa melihat jin. Hidup kita jadi ribu sendiri. Kemana-mana dihantui oleh makhluk selain yang dohir, yaitu yang gaib juga. Apalagi kalau kita juga bisa mendengar percakapan mereka. Jadi kita nggak bisa tidur, ya, nggak bisa tidur, nggak bisa sedang was-was terus gitu. Karena di setiap penjuru ada makhluk yang bisa kita lihat, makhluk yang orang nggak bisa melihatnya. Makanya terkait dengan jin, ya kita yakini ada makhluknya, tapi mereka hidup dengan alamnya dan dengan urusan mereka. Dan kita tidak perlu juga kepo tentang kehidupan jin, dan juga kita tidak boleh meminta bantuan ke jin. Karena tadi kalau kita minta bantuan ke jin, jin itu seperti bapaknya, seperti iblis, pinter nipu. Jangankan diminta, tidak diminta pun mereka berusaha untuk menggoda. Jadi justru harusnya kita menjaga jarak dengan kelompok jin. Gitu. Nggak boleh menggunakan jasa jin kecuali pakai celana jin boleh, nggak ada masalah. Tapi kalau minta bantuan ke jin nggak boleh, nggak boleh. Ah ini mah jinnya jin muslim, mau jin muslim, mau jin kafir, mau jin baik atau apalagi jin jahat gitu ya, itu nggak boleh, nggak boleh. Ah tapi ada, jangan dasarnya jangan. Misalnya kan dulu Nabi Sulaiman ingat sarun man qoblana laisa sar'an lana. Jadi syariat umat terdahulu ya nabi-nabi terdahulu bukan syariat kita. Yang jelas syariat kita apa yang disampaikan oleh Allah dalam baca kita surat Al-Jin bahwa kita dilarang untuk mendatangi jin, minta tolong kepada jin karena jin itu ya walaupun baik kelihatannya tetapi dia pinter memanipulasi sebagaimana bapaknya gitu. Ya, pinter ngebohong, bikin hoax ya, bikin PHP gitu kan. Ya setan itu kan kayak gitu ya. Ya, oh nanti gampang lah, nanti kalau di neraka nanti saya bantu gitu. Ya, nanti saya bantu. Emangnya bisa dia bantu gitu. Ya, kemudian dengan apa? Dengan janji-janji palsu. Kemudian tadi ya kebohongan 100 ya ada yang benar satu, yang benernya itu seperti pasti. Padahal ada 99 yang bohong. Itulah perdukunan gitu. Karena perdukunan yang minta bantuan kepada jin. Ya. Dan kemudian dia pinter tuh. Dari sekian yang dia lakukan sebenarnya ya, yang peluang saja mau peluang ya paling cuma 1% yang benarnya, tapi yang 1% itu di luar biasa gitu, dibesar-besarkan seakan-akan jadi kebenaran. Makanya ingat apa pesan Rasul, siapa yang mendatangi dukun-dukun dan mempercayai apa yang disampaikan oleh dukun, yang notabene itu dukun minta bantuan ke jin, gitu kan?
maka dia tidak akan diterima sholatnya selama 40 hari. Gitu. Kenapa? Karena kemaksiatan terbesar adalah mempersekutukan Allah dengan makhluknya. Dan sebagian orang penganut agama ardi, agama bumi ini adalah dia mempertuhankan jin. Mereka bikin patung, kemudian patung itu diisi oleh jin, kemudian dia sembah patung itu, kemudian patung itu seperti hidup, seperti memberi manfaat atau menolak bahaya gitu. Padahal di situ jin mencoba untuk memanipulasi dengan memanfaatkan keyakinan ya mereka terhadap makhluk, bisa mendatangkan manfaat atau bisa menolak mudarat, dan kemudian itu di situ ada jin. Jadi sebenarnya penyembah animisme dinamisme dulu penyembah jin. Ya, kemudian yang percaya kepada yang mengandalkan benda-benda pusaka, benda-benda yang bertuah atau benda-benda yang di situ disebut jimat dan seterusnya, itu sebenarnya ada jin di situ namanya jin khodam yang masuk dalam alat-alat itu yang kemudian memperdaya kita. Ya, dan itu bahayanya gitu. Dan pengalaman saya yang sempat sempat punya jimat gitu ya, itu kita tidak rasa itu ternyata dalam diri kita ada kekuatan yang seakan-akan itu datang bisa memberi manfaat, bisa melindungi kita, padahal kita yakini ya la haula wala quwata illa billah, ya kita nyebutnya di mulut kita la haula wala quwata illa billah, tetapi pas di perasaannya karena saya megang ada pegangan alat atau yang itu jimat atau benda pusaka dan seterusnya gitu ya, ternyata kita ada sesuatu di situ dan ini bahaya banget. Jadi kita jadi orang musyrik tanpa kita sadari. Sepertinya kita melontarkan ucapan-ucapan atau kalimat thayyibah ya, kalimat thayyibah, tapi dengan kalimat thayyibah itu justru kita meyakini bahwa dengan baca ini ada kekuatan yang lain selain dari Allah. Itu yang jadi sangat berbahaya. Jadi terkait dengan kehidupan jin itu ya nggak usah terlalu dalam lah gitu ya, mempelajari ilmu jin ya, ilmu gaib ya. Udah kita belajarnya ilmu zahir saja ya, kaitannya dengan fikih ya, kaitannya kalau tentang gaib kita kaitan dengan akidah yang apa yang disampaikan oleh Allah dalam Al-Qur'an dan apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW ya tentang akidah. Wallahu a'lam bishawab. Ya, yang satu lagi ada kayak itu jin korin itu, Pak Ustadz. Jin korin ya. Jin korin. Saya juga nggak tahu ya kan. Memang ada di dalam Al-Qur'an kata-kata korin ya. Tapi apakah itu maksudnya? Jadi setiap katanya ya setiap lahir manusia maka lahir juga jin, kemudian akan menyertai orang itu. Sementara orangnya meninggal nanti korinnya belum meninggal jadilah hantu gitu ya. Macam saya tuh walau alam saya juga nggak punya pengetahuan tentang itu. Jadi jangan tanya ke saya Kang Cucu. Jadi saya nggak ngerti juga. Saya juga nggak pernah konsultasi dengan jin ya. Jadi apakah benar kayak gitu mengkonfirmasi mentabayun gitu ya, nggak pernah juga gitu. Jadi tabayunnya ke siapa gitu, klarifikasinya gimana gitu. Kan saya ini orang peneliti ya. Jadi peneliti itu kan harus caranya gimana ya? Mulai data. Ada data gitu kan. Ya. Gimana datanya gitu dari mana kan? Walau alam. Ya, makasih Pak Ustadz. Yes. Semoga terjawab. Masih ada waktu 15 menit nih Ustadz ya. Kalau sampai setengah 10. Teman-teman yang ingin bertanya, diskusi dipersilahkan baik yang berhubungan dengan materi ataupun tidak Ustadz ya. Mangga, silakan. Kalau belum ada sambil menunggu saya izin bertanya Ustadz. Cuma gitu, jangan nanya belajar ilmu tentang ilmu gaib, ilmu ini ya. Enggak Ustadz, enggak. Jadi terkonfirmasi nih Ustadz ya bahwa kita nggak boleh gitu ya, artinya sekalipun katanya untuk hal-hal yang positif gitu ya, kan ada yang orang bisa nyari barang hilang gitu ya Ustadz ya, itu kan positif ya dalam kacamata manusia gitu, tapi itu kan pasti meminta bantuan jin itu juga tidak boleh Ustadz ya. Ya tadi gitu pinternya gini ya, kalau setan dari kalangan jin ya, jadi keturunan iblis, itu perasaan kita sedang baik-baik saja. Iya. Jadi yang nggak ada masalah, nggak ada. Bahkan apalagi yang ini kiai loh, yang ini kan ahli agama, masa dia suka gitu, masa dia salah, masa dia ngajarin, ya susah kan jadinya. Kita jelasinnya susah karena kalau seandainya dibenarkan ya, kemudian kita menggunakan jasa jin, ya tentunya Rasulullah SAW menggunakan itu kan. Iya. Kan gitu ya, kan rujukan kita ke Rasul kan, bukan kepada
kepada seseorang yang kita juga nggak tahu dia maksum atau tidak kan gitu ya. Jadi memang hati-hati juga dengan kita, ini nggak mungkin lah dia mah kiai apa kiai yang ibadahnya bagus macam-macam, nggak mungkin menggunakan jin misalnya atau minta ya kita juga nggak tahu. Yang jelas kalau seandainya benar meminta bantuan ke jin itu apa dibenarkan oleh syariat Islam, tentunya Rasulullah SAW Ya. melakukan itu. Jadi justru sebaliknya, Sebaliknya larangan Ustaz ya. Ya ada larangan itu. Ya. Baik Ustaz. Kalau apa namanya Ustaz, satu lagi, kalau bisikan-bisikan untuk kita tidak melakukan hal yang positif gitu ya. Paling gampang lah kalau bangun pagi gitu ya Ustaz ya, mau subuh gitu ya harusnya ke masjid. Itu kan ada semacam apa ya? Males terus nanti ngantuk gitu, nanti aja, itu kita bisa golongkan itu bahwa itu bisikan setan kah atau dari pikiran kita Ustaz ya? Kalau kayak gitu. Jadi Dan bagaimana ingat, kita melawan itu gitu ya kalau memang itu setan gitu Ustaz. jadi di jiwa kita itu ketika Allah berfirman kan, wa nafsi wa masawaha fa'alhamha fujuraha wa taqwaha. Qad aflaha man zakaha wa qad khaba man dasaha. Demi jiwa dan penyempurnaan penciptaan jiwa, telah kami ilhamkan kepada jiwa itu fujur dan takwanya. Fujuraha wa taqwaha. Jadi fujur itu potensi untuk membangkang, ya. Potensi untuk melawan gitu ya kepada Allah, dan serang takwa ya potensi dalam diri kita untuk taat. Jadi fujur dan takwa. Maka beruntunglah orang yang bisa mensucikan jiwanya, maksudnya mengeliminasi pengaruh fujur itu. Ya. Jadi membersihkan, mensucikan jiwa itu adalah mengikuti takwanya. Jadi mengabaikan fujurnya. Nah, fujur itu disebut dengan hawa nafsu. Hawahu, jadi hawa nafsu. Hawa dari jiwa itu. Yang hawa itu senantiasa inginnya membangkang, menolak gitu kan. Ya, disebut juga dengan setan gitu ya. Jadi setan dalam diri kita itu ada, yaitu fujuroha. Jadi hawa nafsu kita. Jadi ketika kita kemudian males, cari-cari alasan, macam-macam lah, capek, macam-macam, dan itu diikutin, maka kemudian tadi setan yang ada dalam diri kita berpadu dengan kelompok setan dari galangan jin, yang kemudian akan semakin membuat nyaman, enak, pada itu melanggar gitu ya. Jadi semakin asik ya udahlah, akhirnya kemudian ya tidur beneran kan gitu, akhirnya tidak dikerjakan. Udahlah terlanjur kesiangan, ya kan nanti lagi juga ada pagi lagi, nanti udah nggak usah sholat subuh macam-macam. Itu mengkelop tuh, karena mereka itu hawa nafsu dan setan dari kalangan jin itu berkolaborasi, bikin kerjasama, udah ada kontrak ya. Ya, dari kontrak dari awal kan itu, dan itu diperintahkan oleh bapaknya, oleh iblis untuk berusaha menggoda manusia. Nah, kemudian ada manusia ngikuti potensi jeleknya itu. Ya, setan yang ada di diri kita itu hawa nafsunya. Begitu kita mengikuti hawa nafsu kita, nah akan diperkuat tuh, dibantu. Ya, jadi usaha ya tadi karena kita sudah ngikutin hawa nafsu, ya kemudian dibantulah oleh setan dari kalangan jin yang yuwaswisu fi sudurinas minal jinnati wan nas. Dari yuwaswisu fi sudurinas dari kita sendiri. Jadi hawa nafsu kita. Atau juga ada dari kalangan manusia, kemudian ya sudahlah, nggak usah ikut sholat ya, nggak usah sok suci, sok bersih, udah ya percuma lah, kan juga nanti di akhirat juga nggak tahu siapa masuk surga gitu. Jadi nggak usah ikut-ikutan ustadz ya. Dan ustadz juga kan ya sama, orang juga sering salah juga, ya kan tidak suci banget, tidak bersih banget gitulah. Jadi kemudian ya tadi hanya berkelompoklah tuh itu dari para pengikut iblis. Para pengikut iblis itu disebut dengan setan, ya, yang mengikuti hawa nafsunya dari golongan jin dan manusia. Jadi memang kita kadang-kadang tadi cari kambing hitam, padahal kita sendiri yang mengikuti setan yang ada dalam diri kita sendiri, yaitu hawa nafsu. Ya, walatan tabi khutuwati syaitan, jangan kalian ikuti langkah setan. Salah satunya adalah setan dari dalam diri kita, itu sifat fujurnya, fujuroha watak. Jadi kita harus ngikutin takwahnya. Jadi takwanya, taatnya. Dan misi hidup kita adalah tadi membersihkan jiwa kita dari godaan hawa nafsu. Makanya Rasulullah mengatakan la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima jitu bihi. Tidaklah sempurna iman salah seorang dari kalian
sampai hawa nafsunya tunduk mengikuti apa yang aku bawa. Jadi mengikuti Al-Quran dan Sunnah. Jadi memang kalau Al-Quran dan tunduk ketundukan pada Al-Quran dan Sunnah itu harus ada ikhtiar kuat kita untuk mengalahkan hawa nafsu kita. Jadi memang memerangi hawa nafsu ini tidak akan pernah selesai selama kita masih hidup. Nah, makanya disebut dengan jihad besar itu, jihadul akbar. Ya walaupun ada mempermasalahkan ya. Sebenarnya dari segi maknanya nggak salah. Ya. Karena kalau jihad berperang menghadapi musuh ada waktunya, ada batasnya, ada mulai, ada berakhirnya gitu kan. Ada menang kalahnya kan gitu. Tapi memerangi hawa nafsu ya sepanjang hidup kita pasti kita ada godaan hawa nafsu dan bagaimana kita menundukkan hawa nafsu. Tidak mengenal waktu, bisa kapan saja, tidak mengenal akhir kecuali kita sampai meninggal. Maka beruntunglah orang yang istiqomah menjaga agar hawa nafsunya dia kendalikan, bukan dikendalikan oleh hawa nafsu, tapi dia mengendalikan hawa nafsunya. Hawa nafsu itu harus ada, karena kalau tidak hawa nafsu kita menjadi orang yang tidak bergairah. Iya kan? Kalau gitu hawa nafsu bisa dihilangkan saja. Dan kalau kita kehilangan hawa nafsu, seperti halnya malaikat, ya kan? Malaikat itu suruh sujud terus seumur. Nah, nggak indah. Manusia itu justru indahnya karena ada hawa nafsu. Tapi hawa nafsu itu harus kita kendalikan, bukan dikendalikan oleh hawa nafsu. Bukan kita mengikuti hawa nafsu, tapi hawa nafsu kita harus ngikutin kita, mengikuti takwa kita. Ya, ketaatan pada Allah dan Rasulnya. Walau alam bisawab. Baik, terima kasih Ustadz. Monggo teman-teman yang lain jika ada pertanyaan, mungkin ibu-ibunya, mbak-mbak, uni-uni, silahkan. Atau udah Daniel dan Kang Cucu mau nanya lagi juga boleh. Sambil menunggu waktu. Kalau tidak ada ya mungkin Ustadz bisa ini Ustadz ya. Ya. Tutup atau ada pesan-pesan lain monggo silahkan. Ya, jadi tadi intinya gini ya. Setan itu adalah sifat-sifat buruk yang ada pada diri jin dan manusia. Dan kita berbuat maksiat itu sebenarnya karena kita mengikuti hawa nafsu. Jadi tidak hanya dari godaan setan dari kalangan jin ya maksudnya. Artinya seringkali kita kambing hitamkan ya. Ini karena saya digoda oleh setan, jadi setan dari kalangan jin gitu. Pokoknya setan juga nggak ngerti setan itu apa gitu ya. Padahal sebenarnya dalam diri kita ada sifat setan, yaitu sifat buruk, sifat melawan, sifat yang tidak taat kepada Allah dan Rasulnya. Yaitu ada pada setiap manusia. Nah, cuman permasalahannya siapa orang yang sungguh-sungguh mengendalikan hawa nafsunya, maka merekalah yang akan meraih kebahagiaan yang Allah janjikan, kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan di akhirat. Nah, dan bagi orang-orang yang mengikuti takwanya, mengikuti petunjuknya, maka semuanya menjadi kebaikan. Jadi kalau diberikan ujian musibah, dia akan bersabar, itu juga baik baginya. Ya, karena kesabaran itu akan mendatangkan kasih sayang Allah, rahmat Allah dan berkah dari Allah. Kalau misalnya dia berikan kemudahan, kesuksesan, dia bersyukur, semakin mendekatkan diri kepada Allah yang memberikannya. Sehingga kalau kita menundukkan hawa nafsu, mengikuti apa yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya, maka kita menjadi orang yang selamat di dunia dan selamat di akhirat. Nah sebaliknya, kalau kita mengikuti setan yang ada dalam diri kita, itu hawa nafsu kita, dan kemudian hawa nafsu kita itu justru akan diperkuat oleh setan dari kalangan jin yang membisik-bisikan terus ke dada kita, maka kita semakin larut, semakin tenggelam dalam kemaksiatan, sementara dia tidak merasa bersalah. Makanya Allah Subhanahu wa taala memberitahukan kepada Rasulullah dan tentunya kepada kita semua, "Qul hal nunabbiukum bil ahsarina amala alladzina dhalla sa'yuhum fil hayati dunya wa hum yasabuna annahum yusinuna sun'a." Katakan wahai Muhammad, maukah kalian aku beritahu tentang orang yang paling rugi hidupnya? Ahsar itu isim tafdil atau superlatif dari kata khosir. Khosir itu rugi. Ahsar itu yang paling rugi. Maukah aku beritahukan kepada kalian tentang orang yang paling rugi hidupnya?
Yaitu siapa? Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayati dunya. Yaitu orang-orang yang hidup di dunia itu sesat. Tetapi mereka sabun anom yusinu, tapi mereka mengira telah berbuat yang sebaik-baiknya, yang fine-fine saja, nggak ada masalah, ya no problem saja, ya nggak ada masalah kok, pokoknya saya nyaman-nyaman saja, nggak ada masalah apapun ya. Jadi mengira itu, tapi kemudian Allah menggolongkan mereka orang paling rugi. Dia sesat tapi tidak menyadari bahwa dia hidup dalam kesesatan, malah dia mengira bahwa hidupnya telah berbuat yang sebaik-baiknya. Wahum yahsabuna annahum yuhsinuna sunnah. Mereka mengira bahwa mereka telah berbuat yang paling baik. Mudah-mudahan kita tidak seperti itu. Maka mulailah ketika kita mau melakukan sesuatu, kita bacalah ta'awud, ya, ketika bacalah basmalah, kemudian kita mohon kepada Allah, karena dijanjikan tadi oleh Allah bahwa yang tidak akan dihalangi oleh iblis dan pengikutnya, yaitu syaitan dari kalangan jin dan manusia, adalah ketika seseorang menengadahkan wajahnya dan kedua telapak tangannya memohon kepada Allah, dan ketika orang sujud tersungkur khusyuk merendahkan diri di hadapan Allah, kemudian hanya memohon pertolongan kepada Allah semata, maka dua posisi itu di atas dan di bawah itulah, maka insya Allah kita akan terlindungi dari tipu daya, dari godaan setan yang terkutuk. Dan kita memang harus terus memohon pada Allah selama hayat masih di kandung badan, ya. Bahkan ketika di akhir hayat pun kita masih mohon pada Allah. Maka di antara doa ketika kita habis sholat, ya, Allahumma inna nas'aluka, ya, afiatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barokatan fil rizki wa rahmatan indal maut wa barokatan ba'dal maut, dan seterusnya, ya, yaitu di antara wirid kita mohon ya kepada Allah agar Allah memberikan itu semua, memberikan kasih sayang ketika kita menjelang wafat, kemudian mengampuni sesudah wafat, meringankan ketika wafat, dan seterusnya. Karena setan itu sampai nyawa kita di tenggorokan, kita masih menggoda untuk kufur pada Allah Subhanahu wa taala. Baik, mudah-mudahan apa yang kita bahas ada manfaatnya, ya. Kita akhiri dengan sama-sama berdoa pada Allah. Mudah-mudahan kita tidak tergoda oleh setan, dan kita tidak boleh menjadi setan dari golongan manusia. Ya. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa karimina wa dhuhrina wa maulana Muhammad wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabat Rasulillah ajmain. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa alimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'an. Allahumma yassir lana umurana kullaha wa la tu'assir alaina. Allahumma hasil maqasidana. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Sam. Nuhun semuanya. Terima kasih. Kang Arya. Ya. Pamit mundur juga. Terima kasih. Sampai ketemu hari Rabu depan, ya. Amin. Yes. Insyaallah. Insyaallah. Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin undur diri dulu.